Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus. Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memilih menghadiri acara lain dibandingkan rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada Senin 5. Ketidakhadiran Dudung menuai kritik keras dari anggota Komisi 1 DPR. Anggota fraksi PDIP, Effendi Simbolon, khawatir ketidakhadiran Jenderal Dudung menimbulkan isu ketidakharmonisan di tubuh TNI antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung. Jenderal Dudung diwakili oleh Wakasat Letjen TNI Agus Subianto. Letjen Agus Subianto meminta maaf Kasat Jenderal Dudung tidak hadir karena mengecek kesiapan prajurit untuk operasi di Papua. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mengkritik tidak hadirnya Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rapat kerja membahas anggaran dan isu aktual dengan Komisi 1 DPR. Menurut legislator Gerindra itu, Dudung seharusnya bisa membedakan mana yang menjadi prioritas untuk dihadiri. Sebelumnya Komisi 1 menggelar rapat kerja dengan jajaran TNI untuk membahas rencana kerja dan anggaran TNI tahun 2023 serta sejumlah isu-isu aktual pada Senin 5 September 2022. Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, memimpin jalannya rapat. Hadir sejumlah petinggi TNI diantaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kementerian Pertahanan diwakili Wamenhan M. Herindra. Hadir juga para jajaran pimpinan staf angkatan, diantaranya Kasau Marsikal Fajar Prasetyo dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Anggota fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman menjawab isu ketidakharmonisan dua Jenderal Bintang 4 di tubuh TNI ini. Juga beredar isu ketidakharmonisan Jenderal Dudung dan Jenderal Andika dipicu tidak lolosnya anak Jenderal Dudung masuk Akademi Militer. Namun isu ini dibantah Jenderal Andika Perkasa bahwa anak Jenderal Dudung lolos masuk Akademi Militer. 18 saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda. Ya ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan Kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus. Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina Pak. Agar clear kita. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami, ya seperti apa
apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih Baik, Ketua. terima kasih Pak Effendi. Jadi senada dengan tadi kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual karena hari ini Kasat tidak hadir. Sayang sih Pak Wakasat, tadinya bisa bareng-bareng tapi kita terpaksa meluangkan waktu lagi di tengah kesibukan agenda Komisi 1. Tapi tidak apa-apa karena isu ini amat penting. Jadi Pak Effendi ini bisa jalankan. Tadi semua sudah sepakat, saya sudah ketok. Jadi ini sudah masuk ke rapat RKAKL 2023. Tapi tolong jadwal yang ditetapkan sekarang juga, Bu. Kita Pak Kasatnya nggak ada nanti. Kita dia yang harus cek menetapkan. jadwal. Kita tetapkan mau besok, mau lusa, kita yang menetapkan. Kita yang punya kewenangan kok. TNI itu kehormatannya kepatuhan, Pak. Ya, nanti sambil kita cek jadwal kita karena jadwal kita juga kan harus dicek ya. Jadi kita tadi sudah saya buka, saya skors untuk area bisa di-clear teman-teman wartawan dengan segala hormat. Kita harapkan dapat meninggalkan ruangan karena rapat kami akan segera kita Ketua, mulai. seharusnya pertanyaan boleh terbuka, jangan diatur kami. Tapi kalau bapak-bapak ingin tertutup, silakan bapak yang minta tertutup. Tapi jangan rapatnya ditutup. Kita hak kedaulatan konstitusi kita di sini kok. Saya ingin bicara kok, detail ini. Ya, kita tanya aja ya. Ya, silakan tanya. Kita nggak ngatur, cuman ini tadi masukan yang saya dengar. Bukan, maksud saya, silakan kalau bapak-bapak dari TNI ingin tertutup pada saat beliau menjawab silakan. Tapi kalau dari hak konstitusional saya ingin pertanyaan saya terbuka. Karena biar didengar oleh Republik ini. Pak Mitra dulu, Pak Wamenhan. Presentasi penjelasan RKKL bisa dibuka? Ini malah berbeda pertanyaan ditutup, RKKL terbuka. Pemaparannya bisa terbuka. Oke, berarti saya ketok ulang Pak. Kalau memang